Halo semuanya, selamat datang nih di podcast Kesmas Talks. Jadi hari ini nih aku bakal ngobrol santai nih dan juga mengupas tuntas berbagai isu kesehatan yang ada di Indonesia nih. Jadi podcast kali ini aku bakal membahas mengenai fakta dan mitos mengenai HIV atau AIDS itu sendiri. Jadi sebelum kita lanjut nih ngobrol lebih lanjut mengenai pembahasan ini, kenalin dulu dong. Aku Ayot selaku host yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Jadi kenapa sih membahas mengenai fakta dan mitos HIV atau AIDS ini sendiri? Karena pasti teman-teman di sana pasti aku yakin banyak yang mereka nggak tahu nih mengenai sebenarnya itu fakta atau mitos sih gitu. Jadi di sini tuh kita akan mengupas dan juga ngobrol santai ya lebih tepatnya. Nah di sini aku nggak sendirian nih kali ini. Aku juga ditemenin sama temanku sebagai narasumber. Boleh diperkenalkan namanya? Halo semuanya, kenalin aku Syarafina, mahasiswa program studi dan masyarakat Universitas Airlangga yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Tapi di sini aku nggak sendirian, aku bersama dengan rekan aku. Halo semuanya, kenalin aku Yanwar Galib Nabhan dari mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini aku akan menemani kalian buat bahas isu ini. Oke, jadi narasumber kali ini untuk episode kali ini nih adalah ada Mbak Vina dan juga Mas Galib nih, merupakan mahasiswa dan mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Nah, setelah kita berkenalan nih dengan narasumber nih, di sini aku bakal mencoba clarify nih atau mengklarifikasi mengenai beberapa statement yang saya ajukan. Jadi nanti izin menjelaskan juga buat Mas Galib dan juga Mbak Vina. Jadi untuk sistem kali ini tuh nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan atau statement kepada Mbak Vina dan juga Mas Galib. Lalu Mbak Vina juga Mas Galib itu nanti menjawab mitos atau fakta, lalu bisa memberikan beberapa data atau argumen yang sebagai penguat dari mitos atau fakta tersebut. Oke, siap ya? Siap, Mas. Oke, nih pertanyaan pertama nih ya. Menurut Mbak Vina dan juga Mas Galib, bisa nggak sih virus HIV itu bisa ditularkan melalui ciuman? Apakah itu benar nih Mbak Vina? Kalau itu mitos sih mas. Oke, jadi menurut Mbak Vina nih mitos nih teman. Kira-kira kenapa tuh Mbak Vina kok mitos? Oke, karena kan ciuman kan identik dengan air liur ya. Sementara HIV itu bisa menyebarnya hanya lewat darah, kemudian cairan sperma dan juga cairan vagina. Jadi kalau misalkan kita ciuman itu nggak akan menularkan HIV gitu. Tapi kalau nih, misalnya nih seandainya ada pasangan nih yang melakukan aktivitas ciuman, lalu terjadi berdarah, itu gimana tuh Mas Galib tuh? Nah, itu beda konteks, Mas. Jadi, misal ciumannya itu biasa saja, nah itu tidak akan tertular. Nah, namun, kalau ciumannya itu sampai berdarah, yang mungkin disebabkan oleh salah satu seorang pasangan itu yang terinfeksi HIV, terdapat darah di dalam mulutnya, itu baru bisa terinfeksi. Ingat, faktor penularannya di sini adalah darah ya, bukan air liur. Nah, tapi kalau misalkan di antara mereka itu viral load, jadi viral load itu jumlah virus per milimeter darah itu sedikit, maka tidak akan tertular gitu. Jadi potensi untuk penularannya pun juga sangat minim. Oke, jadi untuk case pertama nih mengenai ciuman ini bisa dikatakan mitos nih ya, benar ya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kedua untuk Mas Galib dan juga Mbak Vina. Menurut kalian bisa nggak sih HIV itu ditularkan melalui batuk atau bersin gitu? Nah, ini aku yang sering kali mendengar anggapan di masyarakat yang luas kalau misal HIV itu dapat ditularkan melalui batuk atau bersin. Nah, di sini aku coba untuk memastikan ya teman-teman, kalau itu adalah mitos. Mengapa demikian? Jadi, saya mengutip dari WHO, jika virus HIV itu hanya dapat menular melalui cairan dalam tubuh, yaitu seperti darah, terus yang kedua itu ada cairan sperma, yang ketiga ada cairan vagina, dan yang keempat itu ada ASI. Jadi, semisal hanya batuk atau bersin saja dan tidak ada darah nih ya, nah, kalian tidak perlu khawatir. Itu Mas. Nah benar banget, dan ini tuh kayak masih terjadi banyak kesalahpahaman di masyarakat kita. Padahal penularannya HIV itu nggak segampang itu. Jadi interaksi sehari-hari misal kayak ngobrol, kemudian jabat tangan, pelukan itu juga nggak akan bikin mereka itu tertular dengan virus gitu. Oke, jadi untuk case yang kedua mengenai batuk dan juga bersin ini bisa dikatakan mitos nih ya untuk case yang kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Setelah kita bahas tadi ada ciuman, lalu yang kedua ini batuk dan bersin, lalu yang terakhir yang ketiga ini ada ini. Katanya sih ya dengar-dengar nih, HIV itu bisa ditularkan lewat alat makan yang dimana kita itu misalnya alat makan kita itu mungkin gantian dengan para penderita HIV atau mungkin
selain gantian itu mungkin gantian ya gitu intinya gitulah. Intinya bergantian dengan penderita HIV. Itu menurut Mbak Vina dan juga Mas Galip itu kira-kira bener nggak itu? Oke, kalau misalkan di alat makan itu ada bercak darahnya, itu baru bisa tertular. Tapi kalau misalkan di dalam alat makan itu nggak ada bercak darah, ya nggak akan tertular gitu. Oke, kalau di sini misalnya case-nya tetap sama, tapi kalau misalnya di sini ada air liurnya itu gimana tuh menurut Mas Galip tuh? Nah, kalau ada air liur dan gusinya berdarah, kemudian darahnya itu bercampur dengan air liur, itu baru bisa terkena, Mas. Oke, berarti di sini dapat dikatakan untuk kata kuncinya sendiri ini adalah darah, bener nggak itu? Iya benar banget, dan kita kan nggak tahu ya kondisi gusi pasien HIV itu lagi berdarah atau enggak. Tapi kalau misalkan di alat makan itu ada darahnya, kemudian udah kita cuci bersih nih pakai sabun, nah itu otomatis virusnya juga akan mati. Jadi nggak akan ada potensi buat tertular virus HIV gitu. Oke, berarti dapat dikatakan untuk case alat makan ini sebenarnya tergantung apakah ada darah atau enggak, oke ya. Iya benar. Nah, setelah kita membahas nih 3 pertanyaan nih mengenai mulai dari tadi case ciuman, lalu yang kedua ada case batuk dan bersin, dan yang ketiga ini ada bertukar alat makan dengan penderita HIV. Nah, aku ini mau tanya nih buat Mas Galip dan juga Mbak Vina, menurut kalian nih gimana sih kondisi HIV atau AIDS itu sendiri di Indonesia? Menurut Mbak Vina dan juga Mas Galip, apakah case HIV dan AIDS yang ada di Indonesia ini tergolong tinggi atau enggak? Menurut Mas Galip terlebih dahulu itu gimana? Nah, kalau kasus HIV atau AIDS di Indonesia sendiri itu tergolong cukup tinggi ya, Mas. Karena berdasarkan dari data Kemenkes pada tahun 2023 dilaporkan terdapat 57.299 kasus positif HIV dan 16.410 kasus AIDS. Nah, jumlah ini terus mengalami peningkatan sejak 3 tahun terakhir, itu Mas. Wah, berarti termasuk cukup tinggi ya ini untuk kasus yang ada kasus HIV atau AIDS yang ada di Indonesia ini. Nah, terus menurut Mbak Vina nih, karena kita kan tinggal di daerah Jawa Timur, provinsi Jawa Timur lebih tepatnya. Nah, menurut Mbak Vina ini mungkin Mbak Vina udah pernah mempelajari atau pernah mengutip dari mana-mana gitu. Nah, menurut Mbak Vina kalau kasus di Jatim nih mengenai kasus positif HIV atau AIDS itu gimana tuh? Oke, jadi aku sama seperti Mas Galip ngutipnya dari data Kemenkes tahun 2023. Jadi di Provinsi Jawa Timur ini tuh menjadi peringkat pertama dengan kasus HIV tertinggi. Dengan kasus itu sebanyak 9.500 orang positif HIV. Terus kalau misalkan kita klasifikasikan nih menurut jenis kelamin, nah itu laki-laki itu paling banyak terkena HIV, sedangkan apabila kita klasifikasikan nih menurut faktor risiko, itu penularannya itu kebanyakan dari homoseksual. Oke, jadi bisa dikatakan Jawa Timur menduduki peringkat pertama provinsi yang ada di Indonesia dengan kasus positif HIV atau AIDS dengan nomor 1 nih ya. Iya, benar banget. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin bisa dijelaskan Mas Galip dan juga Mbak Vina nih, kira-kira rata-rata usia yang terkena virus HIV atau AIDS ini kira-kira berapa ya? Nah, kalau untuk rata-rata usia yang banyak terkena virus HIV atau AIDS di Indonesia sendiri, balik lagi saya mengutip dari Kemenkes pada tahun 2023, di mana untuk kasus HIV itu rata-rata umurnya berkisar 25 sampai 49 tahun Mas, dan untuk AIDS itu sekitar 20 sampai 49 tahunan lah gitu. Wah, berarti cukup variasi nih ya untuk usia yang terkena HIV atau AIDS yang ada di Indonesia ini. Nah, lalu ini aku izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya buat Mbak Vina dan juga Mas Galip. Kenapa sih banyak di luar sana itu masyarakat itu masih takut bahkan menjauhi itu penderita HIV atau AIDS itu? Padahal kan kalau misal kita dari obrolan kita nih ya selama beberapa menit ini, itu kan bisa dikatakan bahwa sebenarnya HIV atau AIDS itu sebenarnya penularannya nggak semudah itu kan. Nah, itu gimana sih menurut Mbak Vina dan juga Mas Galip nih, bagaimana cara menghilangkan stigma negatif yang beredar-beredar di luar sana, itu gimana tuh? Oke, kalau misalkan kita bilang stigma itu termasuk hal yang sulit ya, karena kan masyarakat kita kan luas dan pemikirannya pun kompleks, budayanya kompleks, belum juga adat istiadat yang mengikat mereka gitu. Tapi meskipun terdengar sulit tentang stigma negatif ini, itu masih bisa kita upayakan sebagai tenaga kesehatan khususnya. Jadi kita bisa melalui edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat kalau misalkan penularannya virus HIV ini tuh nggak semudah yang mereka bayangkan. Jadi interaksi kecil setiap hari kayak ngobrol, kemudian jabat tangan, itu nggak akan membuat mereka tertular gitu. Nah, mungkin di sini aku hanya menambahkan sedikit saja apa yang dikatakan oleh Mbak Vina.
Kan kita sekarang hidup di era modern ya, tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk menyebarkan fakta-fakta dari HIV, cara pencegahannya dan cara pengobatannya, agar masyarakat di luar sana dapat mengetahui fakta-fakta yang benar terkait HIV atau AIDS itu sendiri, Mas. Gitu. Oke, itu berarti pendapat dari Mbak Vina dan juga Mas Galib sendiri mengenai bagaimana menghilangkan stigma negatif nih ya yang beredar di masyarakat. Oke, ini selanjutnya mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir dari aku. Oke, menurut Mas Galib nih dan juga Mbak Vina nih, gimana sih cara mencegah ya biar kita semua mungkin dari kalangan muda dan sebagainya itu biar tidak terkena HIV atau AIDS itu sendiri, itu gimana tuh? Nah, sebenarnya cukup mudah sih, Mas. Nah, yang pertama aku ini mengutip kembali lagi dari WHO. Yang pertama nih ada setia kepada satu pasangan. Terus yang kedua, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang ketiga, jangan mengonsumsi narkoba. Dan yang keempat, jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, Gitu, aku Mas. setuju banget nih sama apa yang dikatakan Mas Galib. Jadi intinya jangan nakal-nakal gitu ya. Terus untuk upaya untuk mengurangi kasus HIV ini sebenarnya pemerintah itu udah melakukan. Contohnya di Jawa Timur sendiri ada Perda nomor 12 tahun 2018. Jadi pemerintah itu telah membentuk tim TKPHA untuk mengurangi jumlah kasus HIV di Jawa Timur khususnya. Oke, jadi di sini peran pemerintah sangat andil ya untuk mengupayakan Iya, mengurangi mengurangi HIV AIDS dan juga bagaimana cara mencegah dan lain sebagainya gitu ya. Betul banget, Mas. Oke, jadi guys, nih kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini mengenai topik kali ini yaitu fakta dan mitos seputar HIV dan AIDS ini adalah sebenarnya HIV atau AIDS itu penularannya nggak semudah yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan nih teman-teman. Yang tadi disebutkan oleh Mas Galib dan juga Mbak Vina seperti contohnya ada jabat tangan, batuk, bersin dan juga berciuman serta berpelukan. Itu sebenarnya tidak menularkan penyakit atau virus HIV atau AIDS ini sendiri. Nah, sebenarnya virus HIV atau AIDS ini itu diluarkan lewat cairan tubuh tertentu, misal contohnya cairan sperma, cairan vagina, darah, dan juga ASI. Nah, setelah mengobrol dengan Mas Galib dan juga Mbak Vina, semoga teman-teman jangan salah kaprah lagi ya, dan juga tidak semudah itu untuk menjauhi para penderita HIV atau AIDS. Jadi tetap dirangkul dan tetap disupport teman-temannya itu semua. Dan juga semoga podcast atau obrolan kita kali ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Dan jangan lupa mungkin bisa di-share nih ke teman-teman yang lain. Jadi biar bisa tahu nih mengenai fakta dan mitos seputar HIV. Jadi guys, semuanya keep happy, keep healthy, and keep safety. Aku Ayot selaku host. Aku Syarafina. Dan aku Galib. Pamit undur diri. See you in the podcast. Dadah guys. Dadah.